Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar kegiatan tahsin online. Syukur pada Allah, hari ini kita dapat bertemu dalam ruang ini kembali, melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu. Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang ahkamul huruf. Ahkamul huruf dalam arti hukum-hukum huruf. Sebelum kita menjelaskan itu, ada yang perlu kita luruskan kembali. Ahkam itu memang hukum-hukum. Ya huruf berarti hukum-hukum huruf, yang dimaksudkan adalah huruf hijaiyah. Namun secara operasional ahkam itu bukanlah seperti yang kita pahami selama ini. Hukum itu dalam bentuk sebuah sanksi, sebuah konsekuensi tapi ini lebih menjurus kepada tata cara atau kaidah tentang huruf. Maka di sini kita tulis, di sini ada ahkamul huruf, ahkamul huruf. Dalam tajwid, ahkamul huruf ini ruang lingkupnya pertama adalah tentang ahkamun nunus sakinah, hukum-hukum nun mati. Kemudian lagi ada yang kedua, ahkamul mim sakinah atau hukum-hukum mim mati. Kemudian lagi ada ahkamul lam, hukum-hukum tentang lam. Kemudian lagi ada ahkamur ra, hukum-hukum ra. Namun kali ini kita fokus kepada ahkamun nunus sakinah itu. Kalau kita mengenalnya ada dengan hukum nun mati, ini banyak berkembang, ada disebut dengan hukum nun mati atau hukum nun bertanda mati. Makanya kita lihat tentang hukum hukum satu itu adalah tentang hukum nun, nun sukun sebetulnya. Hukum nun sukun ini berbeda-beda. Maksudnya hukum nun mati ini kaidah, tata aturan, tata cara tentang nun sukun atau sering kita sebut nun mati. Ini terkait dengan nun sukun ini tergantung kepada huruf sesudahnya. Maka ada disebut dengan ada izhar izhar. Izhar itu dalam makna dijelaskan, bukan menjelaskan, tapi memang menjelaskan bunyi nun sukun, menjelaskan bunyi nun sukun atau bunyi tanwin. Tanwin itu baris dua, jadi bunyi nun sukun atau baris dua, mungkin fathatain, mungkin juga kasratain, mungkin juga ada dhammatain. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Maka nun sukun itu atau tanwin dijelaskan bunyinya. Bunyi nun sukun apa? Kalau bunyi nun sukun, misalnya kalau ada an, bunyi an-nya harus jelas bunyi nun sukunnya. Kalau tanwin juga, mungkin kalau hamzah
baris 2 di atas an juga, ya. Di bawah in, di depan un atau an, ya. An'am, ya, ada an. Itu kan nunnya sukun, ya, bunyinya sama dengan nun ya baris 2 atau tanwin. Kemudian tentang izhar ini, kembali kita kepada konsepnya secara operasional tadi, menjelaskan bunyi nun sukun itu atau tanwin bila sesudahnya ada huruf, ya, ada huruf izhar. Ya, huruf izhar itu apa gitu ya? Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ya, ghain, dan ada kha, ya. Ketika sesudah nun sukun ada huruf izhar ini salah satu, mungkin hamzah, mungkin ha, ain, ha, dan seterusnya, maka bunyi nun sukunnya itu dijelaskan. Contoh dalam Al-Fatihah ada misalnya siratal ladzina an, ya, an'am, annya kan nun sukun, jadi an'am. Ada lagi seperti man amana, ya, ada man amana. Man ini kan nunnya sukun, ada a, ada hamzah, ya. Maka bunyi nun sukun ini jelas, man a, bukan mana, bukan mana, man a, an'am, ya, itu izhar, ya. Ini tidak gunnah, tidak dengung. Jadi kalau ketemu kita dalam ayat, ya, makanya kita harus menjelaskan, harus dijelaskan bunyi nun sukunnya, ya. Itu di yang pertama. Kemudian lagi ada terkait dengan nun sukun ini, ya. Ini nun sukun tadi ada namanya izhar, sekarang ada namanya idgham, ya, idgham, ya. Kita lihat ada idgham, ya. Idgham ini kita lihat di sini cara dasarnya dia ada dibagi lagi, ya. Idgham secara dasarnya ini ada bermakna menggabungkan atau melebur atau memasukkan, ya. Ya, apa yang dilebur, apa yang digabungkan? Yang tadi lagi bunyi nun sukun, ya, misalnya bunyi man, ya, man. Kalau di belakangnya itu ada huruf ya, gitu ya. Jadi man dengan ya ini digabung, bukan man ya, tapi may ya. Seandainya di belakang man atau nun sukun itu ada huruf waw, man dengan wa, berarti mawwa atau miwa, ya. Nah, seandainya setelah nun sukun itu ada nun lagi, ya, man, ya, sama manna, man, gitu. Kalau mim juga seperti itu, ya. Kalau mim dengan nun mungkin tidak terlalu apa, ya. Kemudian yang susah itu adalah biasanya selama ini ada di ya, ya, misalnya mayyasha, ya, min waliyin wa, ya, min waliyyin wala nasir, ya, min wali, min itu jadi miu, waliyin ada waw lagi, waliyyu, ya. Kemudian ada dalam ayat, ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man, ya, ana.
Man dengan ya itu dijadi mai. Makanya di idgham ini ada idgham bi gunna. Kalau bi gunna, setelah ia dilebur, setelah ia digabung man dengan ya, diikuti dengan gunnah atau dengan dengung. Nah, makanya bunyi dengung itu ketika materi kita makharijul huruf dulu, dengung itu bunyinya adalah dari rongga hidung. Ya, jadi man dengan ya, mai, ya berarti masuk rongga hidung kita. Namanya itu gunnah. Ya. Ya, bisa juga lewat tidak lewat rongga hidung, tapi dia tidak bunyi gunnah. Misalnya mai itu tidak lewat rongga hidung, itu lewat rongga mulut. Iya. Makanya kalau idgham bi gunnah itu lewat dia dengung, mesti lewat rongga hidung. Mai, ya. Mai yasha, mai, ya gitu ya. Kalau ada min dengan wa, miu waliyu, ya min wa tulisannya ada min, ya ada min, ada wa, berarti kan miu, miu, ya. Nah ini ketika ia sesudah nun sukun ada huruf yang 4 ini, ya, ada waw, ada mim, ada nun. Maka ini diiringi dengan gunnah. Ya, maka dikenallah ini dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Ada satu lagi di samping yang gunnah ada bila gunnah. Nah, ada bila gunnah. Kapan itu? Ya, kalau tadi yang gunnah ya wa mim nun sesudah nun sukunnya. Nah, sekarang ada huruf lam dan ro sesudah nun sukun. Misalnya min. Min ada ro sesudahnya, ya. Min, ada min tulisan min ya, ada ro. Misalnya rabbihim gitu ya, rabbihim. Bukan min rabbihim. Makanya bunyi min ini, min itu bunyi nun sukunnya digabung, diidghamkan ya, digabungkan dengan ro. Min ro atau mirlo ya. Mirro, makanya mir rabbihim. Tulisannya min rabbihim. Tapi dibaca bukan min rabb, tapi mir rabbihim. Ada lagi dalam ayat setelah min itu, min ini yang mudah, min nunnya sukun. Ada huruf lam. Ya, min ladun gitu ya. Ya, min dengan lam, ya bukan min ladu, mil ya. Jadi bunyi nun sukun itu digabung ke lam. Tapi dia bila gunnah, tidak diiringi dengan dengung. Ya, kalau lam dan ro tidak pakai dengung. Mir rabbihim, ya. Mil ladun, ya. Mil itu tulisannya kan min dengan la, bukan min la tapi mil, milla. Itu masih terkait dengan nun ya. Nah, kemudian ada lagi yang masih apa ya? Ini lagi ada ikhfa. Ini ada ikhfa. Ini tetap seputar tentang nun juga. Sesudah nun sukun itu ya diiringi dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu apa saja? Mulai dari ya ada ta sajim, ada dal zal zai, ya ada sin ya sad, ada dot to zo. Ta sajim dal zal zai
sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf, ada kaf. Ya. Maka sesudah nun sukun atau tanwin, ada huruf yang 15 ini. Nah, itu dengung. Karena ikhfa itu artinya menyamarkan, atau ada orang bilang menyembunyikan, ya. Ya, makanya kalau misalnya sudah an dengan ta, ya, antum, ya. Wa an, ya. Ya, wa antum, ya. Bukan wa antum, wa antum. Sekarang banyak berkembang ikhfa ini, dia dengungkan dengan pakai ngeh, ya, bukan wa antum, bukan itu, ya. Misalnya minkum, memang minkum jadi minkum. Ya. Min ju, bukan min ju, tapi min, ya. Wa antum, ya. Min qablikum juga min, ya, min. Jadi nun bunyi min itu sudah mengarah ke huruf yang sesudahnya. Misalnya min qablikum, bukan min qablikum tapi min qablikum. Nah, beda dengan min. Kalau min memang minkum. Tapi kalau qaf min, ya, min qa, bukan min qa. Kalau itu berlaku untuk kaf, minkum wa minkum, ya. Nah, itu dia gunnah, ya, dari huruf yang ke-15-nya, ya, sudah nun sukun atau tanwin ada huruf ini salah satu. Anzalna, ya. Anzal, ya, gunnah, ya. Gunnah atau shin min syai, bukan min syai. Min syai, ya, min dunillah, min du, bukan min, ya, min du, ya. Ada lagi anfusakum, anfu, bukan angfu tapi anfu. Jadi bunyi nun sukunnya sudah mengarah ke huruf fa, anfu, bukan ampu, anfusakum. Nah, itu masih seputar apa ya? Ikhfa. Itu induknya tadi darah masalah nun sukun. Terkait dengan nun sukun lagi ada, ya, masih ada tadi izhar udah, idgham. Idgham ini ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian lagi ada ikhfa. Ya, ikhfa. Ada yang berikutnya namanya iqlab. Ya, iqlab. Ya, kemudian apa ya? Iqlab itu menukar, ya, menukar bunyi nun sukun. Yang tadi bunyi nun sukun min, ya, min, ya, min, ya. Kita ambil contohnya min lagi, min, ya. Namun ketika ia ada ba sesudahnya, min ba maksudnya, maka bunyi nun sukun itu ditukar dengan bunyi mim sukun. Berarti bukan min ba, tetapi adalah mim ba. Misalnya ayatnya mim ba'dih, ya. Bukan min ba'dih, tapi mim. Nah, bunyi nun sukun itu diganti, ditukar ke bunyi mim sukun. Berarti mim ba'. Ya. Nah, itu yang terkait dengan nun sukun. Selain dari izhar, selain dari idgham bila gunnah, itu semua adalah gunnah atau berdengung, ya. Jadi kalau kita simpulkan tentang nun sukun ini, bacaan gunnah itu, penyebab gunnah itu pertama adalah karena nun sukun. Ya.
Penyebab gunnah itu, dengung itu adalah pertama karena nun sukun atau baris dua. Bila ya sesudahnya ada huruf yang tadi. Rumus terakhirnya bila sesudah nun sukun. Kita ambil ya. Kita hapus yang ini. Ini seputar dengan nun sukun ya, supaya lebih paham. Mungkin ada para pendengar yang susah menghafal apa ini idgham, apa ini ikhfa atau apa. Kami enggak hafal ya, nama-nama itu ya. Yang penting prakteknya. Makanya kita kasih rumus terakhirnya itu bila sesudah nun sukun atau baris dua di atas atau depan atau apa. Nah, ada huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ro. Berapa nih? 8 ya. 8. Apabila sesudah nun sukun atau baris dua ada huruf yang 8 ini salah satu, mungkin hamzah ha, ain ha, ghain kha ya, ghain kha, lam ra. Ini tidak dengung. Selebihnya apa saja huruf sesudah nun sukun atau nun mati dan baris dua ini, selain yang 8 ini dah diyakini dengung. Ya, berarti huruf hijaiyah berapa? Dikurangi 8. Berarti yang 8 ini yang tidak dengungnya. Berarti selebih yang 8 ini dengung. Nun sukun ada ta, nun sukun ada ba, nun sukun ada to, nun sukun ada fa, sudah nun sukun ada sin, ada shin, ada terserah. Selain yang 8 ini itu dah dipastikan dia dengung. Namun sesudah nun sukun ada huruf yang 8 ini tidak dengung. Ya, berarti kita bisa menghafal yang 8 ini hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra. Itu yang enggak dengungnya, yang tidak dengungnya. Berarti selain yang 8 ini sesudah, kalau ada sesudah nun sukun ada huruf selain 8 ini dah diyakini itu dengung. Masuk kaf, masuk to, sin, shin dan lain sebagainya. Nah, itu dengung. Itu kesimpulannya bagi pendengar kami yang tidak mungkin menghafal nama-namanya gitu ya. Maka praktisnya sesudah nun sukun apa huruf sesudahnya? Ta berarti selain 8, berarti dengung. Sudah nun sukun ada qaf. Oh, qaf itu tidak ada selain yang 8 ini, berarti dengung. Sudah nun sukun ada sin, ada shin, tidak ada dalam yang 8 ini, berarti dengung. Nah, ketika ada sesudah nun sukun ada ha gitu ya, berarti tidak dengung. Sudah nun sukun ada lam, berarti tidak dengung ya. Nah, ini kesimpulan terakhirnya di materi nun sukun ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke mim sukun. Nanti para pendengar kami lihat Quran yang ada, cari yang ada nun sukun, yang ada tanwin atau yang ada huruf berbaris dua. Nah, lihat sesudahnya huruf apa. Cari nun sukun dulu, nun tanda nun mati gitu ya, nun mati. Nah, huruf apa sesudahnya? Seandainya jim, gimana? Dengung atau tidak? Jim itu tidak masuk 8, berarti dengung nih. Sudah nun mati ada huruf dal ya. Oh dengung nih. Sudah nun mati ada huruf kaf. Lihat sini, tidak ada yang dalam depan, berarti dengung. Sudah nun mati ada to. Sudah nun mati ada apa lagi? Mim atau ba sendiri ya. Berarti dengung. Nah, ini nanti dilihat di rumah, buka Qur'annya, cari nun bertanda mati atau orang bilang nun mati ya, atau baris dua atau tanwin. Lihat huruf sesudahnya
baru kita tahu ini dengung atau tidak. Kalau sesudah nun sukun itu ada huruf yang 8 ini salah satu, tidak dengung. Sesudah nun sukun atau tanwin itu ada selain huruf 8 ini, mungkin jim, mungkin dal, mungkin yang lain, berarti itu dengung. Silakan buka Quran, praktekkan, lihat, baru kita tahu ini dengung atau tidak, ini dengung atau tidak. Ya. Sedang para pendengar kami, boleh kami mengajak untuk membuka Quran masing-masing. Tolong buka Quran masih di surat Al-Baqarah ya, supaya kita mencontohkan lebih mudah. Nanti lihat pada ayat ayat 22 ya, kita buka ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya dari ayat 21 ada, kita mulai dari 21 lah ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat 21 ini, nah, para pendengar kami coba cari di sini ada nun sukun. Ya, ada nun sukun. Lihat di situ. Mulai dari ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi, masih belum ya? Ladzi khalaqakum. Kemudian ada walladzina min, ada. Ada nun sukun min, ya, min ada tulisannya min. Nah, sesudah nun sukun itu huruf apa? Itu kan ada huruf qaf. Kembali ke rumus tadi, sesudah nun sukun ada huruf qaf, dengung atau tidak? Masuk ke huruf yang 8 tadi? Tidak. Berarti ini dengung. Makanya min dengan qa itu bacanya min qab. Nah, bukan ming. Bukan ming ya, tapi min ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, min bukan min qa, bukan. Min dia arahnya ke qaf. Nah, itu contoh yang hukum nun sukun. Itu yang berdengungnya, yang dengungnya, karena sesudah nun sukun itu ada huruf qaf. Kita lihat satu ayat lagi di ayat 22. Kita cari nun sukun atau huruf berbaris 2 ya. Mulai dari allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Ada satu. Firasyan. Tulisannya firasyan ya. Tapi sesudahnya ada huruf waw, maka syan itu digabungkan bunyinya ke huruf waw, syaw, gitu ya, syaw, idgham. Namun dia harus gunnah, maka syaw itu mesti lewat rongga hidung. Berarti syaw, firasyaw, lewat rongga hidung. Bukan syaw itu lewat mulut. Yang benar itu adalah lewat rongga hidung. Firasyaw, dilamain dikit ya, setara minimal dengan mad yang 4 harkat ya. Kemudian lagi ada wassamaa binaan ya. Kalau berhenti di situ nanti binaa ya, nanti wasalah waqaf kita pertemuan berikut. Kita lanjut, ada wa'an di situ. Ada wa'an, nunnya sukun. Namun sesudahnya ada huruf zai, ya, bukan huruf zal, tapi huruf zai. Nun sukun ada zai di situ. Dengung atau tidak? Kembali ke rumus tadi, sesudah nun sukun di luar huruf yang 8. Yang 8 hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Berarti zai tidak ada di situ. Berarti ini
dengung. Wa anzala minas nah, jadi nanti dengung ini bisa juga untuk ada lagunya ya. Ya, ini anzala minas, jadi A-nya dengung. Kita cari lagi huruf yang nun sukun atau baris dua. Minas sama imaan. Nah, ada an. Cuma sesudahnya ada huruf fa. Nah, bukan anfa ya. Tapi anfa itu di apa ya? Jadi amfa. Bukan anfa tapi amfa. Lanjut minas samarati rizq. Ini dia. Yang enggak dengungnya ya. Rizqon barisnya dua. Namun sesudahnya ada huruf lam. Tadi rumusnya sesudah nun sukun atau sesudah baris dua ada huruf yang 8 salah satu. Kebetulan ini ada lam. Rizqon itu digabung ke huruf lam. Bacanya rizqal. Dengung? Tidak. Ya. Karena untuk lam dan ro tidak dengung. Rizqal lakum. Ya, ini yang tidak dengung. Kemudian lagi ada fala taj'alu lillahi an. Nun sukun lagi. Sesudahnya huruf apa? Huruf da, berarti dengung. Anda dan ya, barisnya dua lagi dalnya. Dan ada wa, berarti dan digabung ke wa jadinya dau. Disertai dengan dengung. Anda dau, bukan dau ya. Beda bunyinya ya. Kalau lewat hidung andadau. Ya, kalau lewat mulut andadau. Nah, itu yang lewat mulut. Ya, yang benar itu mesti lewat rongga hidung. Berarti daung itu dengung atau tidak? Karena baris dua atau tanwin ada huruf waw. Waw itu selain yang 8 tadi ya. Nah, berarti dengung daung. Ada lagi wa'an. Wa'an nunnya sukun. Sesudah nun sukun itu huruf apa? Huruf ta. Sesudah nun sukun ada huruf ta. Dengung atau tidak? Nah, dengung. Ya wa'an. Wa'antum. 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 Nah, kemudian ada lagi ya, wa antum ta'lamun. Nah, nanti lanjutan ini coba lihat bagi pendengar ayat 23 ya, ada wa in kuntum, ada itu, ada nun sukun, ada tanwin ya. Di ayat ini sampai terakhir ayat 23. Boleh lihat ya, mana yang dengung, mana yang tidak. Ya. Dia sama-sama hukum non sukun, tapi ada juga yang dengung, ada yang tidaknya. Berarti kuncinya untuk melihat dengung atau tidaknya di sini tentang hukum atau non sukun ini, sesudah non sukun itu huruf apa? Ya, pastikan huruf apa, baru kita tahu dengung atau tidak. Silakan pendengar kami buka Quran sambil duduk di rumah. Cari nun sukun dan huruf apa sesudahnya. Itu saja barangkali untuk materi yang singkat ini. InsyaAllah kita ketemu pada masih di ahkamul huruf, tapi nanti di hukum mim sukun. Ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.